Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Jemaat Healing Harmony di mana Bapak Ibu Saudara berada. Malam hari ini kita bersyukur masih ada di dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Percaya bahwa malam hari ini Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Mari rindukan lebih lagi ya, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita, berdaulat atas hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Roh Kudus, kami buka hati kami, bawa kami lebih dekat lagi, menikmati hadirat-Mu. Draw me close to you. Never let me go. And lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. Mari sama-sama angkat suara, nyanyikan. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me. Bawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me. You're all I want. You're all
merindukan Engkau Tuhan. Malam hari ini, terlebih Roh-Mu yang kudus datang mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami, urapi kami. Roh Kudus tercurah bagi setiap kami malam hari ini. Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Spirit, come, Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya Yesus. Kami serahkan Tuhan, bahwa kami Tuhan terus terhubung dengan Engkau, sebab Engkaulah sumber kehidupan dalam hidup kami. Mari sama-sama angkat pujian. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, Sama-sama katakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman
Shalom pendengar Healing Harmony yang dikasihi dan berkati Tuhan Yesus. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, kadang membuat kerohanian kita sangat gampang untuk menjadi kering, lemah, dan lesu bila kita tidak membangun hubungan secara intens dengan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan melalui Nabi Yoel kurang lebih antara tahun 400 sampai 350 sebelum Masehi telah menubuatkan bahwa akan datang waktunya ketika Roh Tuhan dicurahkan atas semua manusia. Dan salah satu buah utama dari pencurahan ini adalah doa dalam roh, yaitu doa yang lahir dari tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Kitab Yoel 2 ayat yang ke-28 mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang bersifat profetis oleh Nabi Yoel dalam kitab Yoel 2 ayat 28 tersebut, jika dikaitkan secara khusus dengan peningkatan kehidupan di dalam doa, sangat relevan untuk membangun dan meningkatkan kehidupan doa kita. Salah satu bukti dari kehidupan rohani yang mengalami pertumbuhan dan mengalami peningkatan dapat dilihat dari kehidupan doa yang penuh dengan semangat. Namun realitanya ada banyak orang Kristen yang menjadi lelah untuk berdoa, bosan untuk berdoa, lalu kemudian kehilangan arah juga di dalam berdoa. Dan lucunya tidak sedikit dari jemaat Tuhan yang justru tertidur dalam berdoa. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Hari ini saya katakan bahwa dalam hal berdoa, Roh Kudus menjadi kunci utama untuk menuntun kita. Sebab tanpa peran Roh Kudus, doa menjadi aktivitas rutiniah yang kosong. Tanpa Roh Kudus, doa menjadi satu jadwal yang tanpa makna. Tanpa peran Roh Kudus, doa menjadi kebiasaan tanpa dampak dan tanpa kuasa. Tetapi dengan melibatkan Roh Kudus dalam setiap doa kita, doa menjadi perjumpaan yang hidup bersama dengan Allah. Haleluya. Saudara, hal yang pertama yang saya mau katakan bahwa pencurahan Roh Kudus membuka kehidupan doa yang baru. Dalam frasa awal dari Yoel 2 ayat 28 dikatakan, aku akan mencurahkan rohku. Saudara, tanggal 8 Mei hampir seluruh gereja di dunia merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Apakah saudara mengerti tentang pencurahan Roh Kudus? Bapak Ibu, Nabi Yoel menyampaikan janji Tuhan bahwa Roh Allah akan dicurahkan atas semua orang. Jadi tidak seperti dulu hanya kepada para nabi, hanya kepada para imam, atau hanya kepada raja-raja, tetapi Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang percaya. Ini bukan hanya bicara tentang karunia roh, tetapi ini bicara tentang satu hubungan yang baru dan lebih dalam lagi, yaitu intim dengan Allah di dalam doa. Sebab tanpa Roh Kudus doa menjadi beban, doa terasa berat. Tetapi dengan peranan Roh Kudus dalam kehidupan saudara, doa menjadi nafas rohani dalam bersekutu dengan Allah. Sehingga doa bukan lagi sekedar meminta-minta, doa bukan sekedar melapor, menjadikan Tuhan sebagai security atau satpam pribadimu, tetapi doa oleh karya Roh Kudus yang bekerja dalam kita membuat doa menjadi interaksi di dalam keintiman dengan Allah. Tempat di mana kita mencurahkan kasih kita kepada Allah melalui pujian, melalui mazmur kita, dan Allah memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahteranya. Kita dibawa masuk dalam dimensi yang lain, dimensi yang lebih dalam, satu tempat rahasia, secret place, di mana Anda bersama dengan Tuhan dalam level yang lebih dalam lagi, merasakan kehangatan kasih dan cintanya, deeper in love, sampai kita lost in His presence, sehingga tanpa sadar air mata kita lalu kemudian menetes. Dan selalu akan ada kerinduan dan kehausan untuk tetap berdoa dan bersekutu dengan Allah. Dengan demikian saudaraku, doa kita menjadi doa yang bermakna, doa kita menjadi doa yang berdampak, doa kita menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Roma 8 ayat 26 berkata demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Haleluya. Hal yang kedua, saudara, berdoa dalam roh membangkitkan kuasa Allah. Ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam Yoel 2 ayat 28 bagian B dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ini semua berbicara tentang peningkatan pengalaman rohani yang hidup dan bersifat supra dan bisa dimiliki oleh siapapun tanpa mengenal usia di hari-hari ini. Saudara, nubuatan Yoel yang terekam dalam tulisan Nabi Yoel ini bukan sekedar tulisan atau nubuatan yang mati, tetapi itu adalah fakta dan realita yang terjadi pada gereja mula-mula abad pertama sampai dengan gereja-gereja pada abad sekarang ini. Bahwasanya doa yang menyala-nyala karena dibakar oleh api Roh Kudus menciptakan sesuatu yang bersifat supra atau adikodrati. Sekali lagi saya tekankan kepada saudara, doa yang penuh kuasa tidak hanya dimiliki oleh para imam, para pemimpin gereja, para pendeta, tidak. Tetapi saudara, doa oleh tuntunan dan urapan Roh Kudus dapat dimiliki oleh setiap saudara yang membuka hatinya untuk menerima karya Roh bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Yoel 2 ayat 28b berkata, anak-anak dalam doa akan bernubuat. Ini berarti generasi yang masih muda diberi suara kenabian untuk menyampaikan kebenaran tentang sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah diungkapkan oleh kuasa Roh Kudus. Orang tua akan mendapat mimpi. Artinya para orang tua mendapat mimpi yang bukan bunga tidur, bukan mimpi karena kecapaian, tetapi mimpi yang datangnya dari Roh Kudus berupa peringatan-peringatan atau pernyataan akan berkat Allah. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Berarti generasi muda dipakai untuk melihat sesuatu dalam roh terkait masa depan. Saudara, hari ini saya mau katakan bahwa berdoa dalam roh menghidupkan kembali api yang padam, api yang suam-suam, menyalakan kembali gairah untuk bergaul erat dengan Tuhan, membangkitkan kuasa Allah yang tidak terbatas bekerja di dalam kita. Dulu pada abad pertama gereja mula-mula, kuasa doa menghasilkan pelbagai mujizat. Dalam pelayanan Simon Petrus yang terekam dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 33 sampai 34, firman Allah berkata, di situ didapatnya seorang yang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Simon Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu, yaitu Eneas. Kemudian kisah pelayanan Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5 sampai 7 juga memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana kuasa doa yang menghasilkan mujizat. Dikatakan Raja Herodes sesudah membunuh Yakobus, saudara Yohanes, ia memenjarakan Simon Petrus di bawah penjagaan ketat 4 regu. Dikurung, dirantai bersama 2 prajurit, terantai bersama Petrus dalam penjara. Tetapi jemaat Tuhan dengan tekun, sekali lagi, tetapi jemaat Tuhan dengan tekun mendoakan Rasul Simon Petrus. Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul dalam penjara itu, lalu rantai berat itu pun terlepas. Hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, jika saudara berdoa dengan tekun di dalam roh, maka perkara-perkara mujizat dinyatakan, perkara-perkara ajaib dinyatakan. Haleluya. Yudas 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, hari ini saya mau katakan, gereja, keluarga, setiap pribadi yang ingin melihat kebangunan rohani tidak boleh puas dengan doa yang suam-suam kuku. Doa dalam roh adalah bahan bakar kebangunan rohani. Dan jika saudara mau mengalami peningkatan di dalam kerohanianmu, maka mulailah, biasakanlah, disiplinkan dirimu untuk terus berdoa, dan lebih lagi berdoa di dalam roh. Saudara, doa bukan sekedar rangkaian kata-kata indah untuk didengar oleh telinga, tetapi soal keterbukaan hati di hadapan Tuhan dan undang Roh Kudus untuk memimpin setiap doa saudara. Doa dalam roh seringkali dimulai dengan keheningan, tempat di mana hati kita bisa mendengar suaranya dan kita menyatakan kasih kita kepadanya melalui pujian dan mazmur kita. Doa dalam roh memampukan kita mendeklarasikan sebuah pernyataan rohani, dan itu terjadi karena pekerjaan roh.
Yoel 2 ayat 28 adalah janji yang sudah digenapi dan masih terus bekerja sampai hari ini. Roh Kudus telah dicurahkan dan kita dipanggil untuk hidup dalam kuasanya, terutama dalam kehidupan doa. Mari kita menjadi umat Kristen yang bukan menjadikan doa sebagai musiman, mau makan doa, mau tidur doa, bangun dari tidur doa, tetapi menjadikan doa sebagai satu nafas kehidupan kita, doa yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Doa yang dituntun oleh Roh Allah yang membangkitkan kehidupan rohani kita. Saya James Tuhumuri bersama Healing Harmony Singers undur diri dari hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Sing, come Holy Spirit. Holy Spirit, Datanglah Roh Kudus in this place. sama setiap mereka yang mendengarkan program ini. Pulihkan, sembuhkan, bawa mereka lebih dekat dengan Engkau. Haleluya. Lord, I'm Crying out for more. come Holy Spirit. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.